Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya dari kelas Teknologi Geomatika 2A pagi. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan aplikasi GNSS di bidang kelautan. Nah, yang pertama, apa sih GNSS atau apa yang dimaksud dengan GNSS? GNSS merupakan singkatan dari Global Navigation Satellite System, yang dimana sistem navigasi ini yang berbasis satelit yang bisa menentukan posisi kita, kecepatan kita, dan waktu kita secara akurat. Nah, mengapa GNSS penting di kelautan? Karena eh, kapal ketika berlayar, ia akan sulit menentukan posisinya secara akurat. Nah, GNSS digunakan untuk menerima sinyal dari berbagai satelit seperti GPS dari Amerika, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidou dari Tiongkok. Nah, sinyal ini kemudian diterima oleh alat yang disebut dengan GNSS receiver. Nah, bagaimana sih cara kerja GNSS di dalam survei kelautan ini? Nah, cara kerjanya yaitu eh, satelit memperlihatkan cara kerja GNSS, yaitu satelit mengirimkan sinyal ke kapal di laut. Nah, lalu sinyal ini diterima oleh alat khusus yang disebut dengan eh, GNSS receiver, yang biasanya yang dipasang di kapal survei. Alat ini membantu menentukan posisi kapal secara akurat selama kegiatan survei berlangsung. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan dan studi kasus nyata yang telah dilakukan di bidang kelautan ini? Eh, Satelit mengirimkan sinyal ke alat GNSS receiver yang dipasang di kapal survei. Alat ini kemudian membaca beberapa satelit di luar angkasa secara sekaligus. Lalu untuk penerapannya yaitu eh, GNSS ini telah digunakan untuk banyak berbagai kegiatan survei di kelautan. Antara lain yaitu eh, navigasi kapal, penentuan zona ekonomi eksklusif, hingga pemantauan arus laut melalui buoy. Lalu tantangan dan keterbatasan GNSS di bidang kelautan. Yang pertama itu ada biaya perangkat GNSS yang mahal. Yang kedua, nelayan tradisional yang belum menjangkau teknologi. Yang ketiga, sinyal GNSS yang tidak mendukung saat cuaca ekstrim. Nah, untuk solusi mengatasi tantangan GNSS di kelautan ini, yang pertama itu pemerintah bisa eh, menurunkan bantuan untuk nelayan dengan memberikan bantuan atau subsidi untuk membeli alat GNSS yang harganya cukup mahal. Yang kedua itu eh, nelayan bisa diberi pelatihan agar mereka bisa memahami dan menggunakan teknologi GNSS dengan mudah. Yang ketiga yaitu eh, alat tambahan seperti antena, penguat sinyal, atau sensor cuaca yang bisa membantu GNSS tetap berfungsi meskipun kondisi di kelautan cukup ekstrim. Nah, yang terakhir itu ada manfaat penggunaan GNSS di bidang kelautan. Nah, untuk manfaat GNSS di bidang kelautan ini ada banyak. Yang antara lain yaitu GNSS bisa membantu kapal mengetahui posisinya secara akurat, sehingga navigasi menjadi lebih aman dan efisien. Nah, teknologi ini juga bisa digunakan dalam pemetaan dasar laut untuk survei dan penentuan zona penangkapan ikan. Layar navigasi di kapal menampilkan posisi secara real time agar kapal tidak mudah tersesat atau salah arah. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.